Beberapa waktu yang lalu, teaser buat film Doraemon terbaru untuk tahun 2027 telah dirilis. Judulnya adalah Nobita no Jouki Jikansha, atau Kereta Uap Waktu. Kreatifnya, mereka itu menggunakan permainan kata untuk judul ini. Kanji aslinya harusnya ditulis kayak gini, Jouki Kikansha. Artinya adalah kereta api uap. Tapi di sini, kata Kikan diganti jadi Jikan, yang artinya adalah waktu. Jadinya Jouki Jikansha, atau kereta api uap yang punya fitur time travel. Sebenarnya belum ada terlalu banyak detail yang bisa kita gunakan untuk menebak ceritanya mau kayak gimana, karena yang dirilis kemarin itu baru teasernya aja. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah film original. Hal itu udah dikonfirmasi dari website resminya. Film ini dijadwalkan untuk rilis di bioskop pada musim semi tahun 2027 nanti. Itu sekitar bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2027. Jadinya kurang lebih masih ada 8 bulan lagi sebelum kita bisa nonton film ini. Gue udah nyari informasi ke beberapa tempat, dan sejauh ini memang belum ada detail penting yang bisa kita bahas. Hampir semua informasi yang ada, isinya itu masih sama aja, kayak video yang sebelumnya udah pernah gue buat. Berlatar di London dan menggunakan kereta uap yang punya fitur mesin waktu. Buat prediksi ceritanya kayak gimana, silahkan tonton aja video gue yang itu. Dan buat video kali ini, mari kita bedah detail yang ada di teaser 30 detik itu. Tapi sekali lagi, informasi dari teaser ini masih sedikit banget. Jadinya kemungkinan analisa gue akan terdengar agak memaksakan dan terkesan overanalyze gitu. Karena gue akan berusaha untuk membedah detail sekecil apapun itu yang terasa agak janggal. Hal pertama yang paling menarik perhatian gue itu adalah teaser ini pakai bahasa Inggris. Time. It flows equally for everyone. Dari sekian banyak teaser ataupun trailer film Doraemon yang udah gue kumpulin selama ini, yang satu ini adalah pertama kalinya sang narator ngomong pakai bahasa Inggris. Apalagi statusnya adalah teaser resmi. Biasanya, bahasa Inggris cuma digunakan buat versi terjemahan aja. Kalau buat teaser asli kayak gini, biasanya sang narator akan ngomong pakai bahasa Jepang. Tapi di teaser kali ini, entah kenapa mereka menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan subtitle bahasa Jepang. Secara keseluruhan, subtitle bahasa Jepang yang muncul di bawah ini artinya masih sama aja kayak versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita perdalam, nuansanya itu terasa agak janggal, terutama di bagian yang satu ini. The future changes easily with every little choice. Masa depan sangat mudah berubah oleh keputusan kecil. Bahasa Inggrisnya bilang kayak gitu. Tapi di subtitle bahasa Jepangnya, nuansanya beda banget. Yang pertama itu adalah penggunaan kata nante sebagai kata hubungnya. Buat yang belum tahu, nante itu digunakan untuk menyepelekan atau meremehkan suatu hal gitu. Kata mirai nante itu jadinya kayak meremehkan banget, bahkan lebih kayak sinis gitu. Kalau niatannya mau deskriptif kayak bahasa Inggrisnya, seharusnya di sini itu ditulis menggunakan wa, bukan pakai nante. Bagi gue, ini terasa sangat janggal. Seakan-akan teaser ini sengaja menggunakan kata nante untuk memberikan petunjuk kalau konsep masa depan di film ini bukanlah sesuatu yang sebegitu penting. Bahkan seolah-olah konsep masa depan itu diremehkan. Yang kedua itu adalah penggunaan kata Hazumi. Buat yang belum tahu, kata Hazumi itu bisa dimaknai sebagai pantulan, momentum, atau dorongan yang gak terduga gitu. Maknanya itu lebih dekat ke arah kebetulan. Jadi kalimat lengkap ini, kalau kita lihat nuansanya, artinya akan menjadi sangat meremehkan. Masa depan itu hanyalah sesuatu yang sangat mudah berubah akibat sebuah kebetulan kecil. Daripada versi bahasa Inggrisnya, maknanya itu lebih dekat ke arah situ. Kenapa kedua hal ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat kalimat lengkap dalam teasernya, ini sangat bertolak belakang. Di bagian awal itu disebutkan, waktu adalah sesuatu yang mengalir setara untuk siapapun. Karena waktu mengalir, makanya kita punya masa depan. Katanya kayak gitu. Bahkan di sana mereka itu menggunakan kata karakoso. Ini adalah bentuk penekanan yang sifatnya itu mutlak. Kalau waktu nggak mengalir, maka mustahil masa depan bisa ada. Nuansanya itu lebih ke arah situ. Tapi di kalimat selanjutnya, nuansa kalimatnya malah terasa kayak meremehkan konsep masa depan. Padahal di kalimat terakhirnya, mereka itu mengatakan, ini adalah cerita tentang waktu yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Kalau kita perdalam, kita bisa menyimpulkan sesuatu dari kalimat ini. Film ini nantinya akan fokus ke tema waktu.
Tapi konflik utamanya adalah soal konsep masa depan. Tebakan gue, film ini akan menceritakan saat Nobita dan teman-temannya nanti melakukan sesuatu di masa lalu yang secara tidak sadar akan mengubah masa depan mereka. Kemungkinan cerita di film ini akan mirip kayak film paralel Sayuki, yaitu saat mereka secara tidak sadar melepaskan Gyumao di masa lalu, terus dunia masa depan mereka itu berubah dan jadi dunia iblis. Kemungkinan konsepnya akan kayak gitu. Itulah yang gue tangkap dari penggunaan kata Hazumi yang bisa dimaknai sebagai kebetulan, dan juga penggunaan kata Nante yang kesannya itu sangat meremehkan. Entah ini hanya overanalyze gue, atau memang petunjuk yang dengan sengaja diletakkan di sana. Detail kecil yang ada di teasernya juga nggak kalah menarik. Bisa kita lihat, di sana itu ada cetak biru untuk baling-baling bambu, kamera ganti baju, mesin waktu Doraemon, dan yang paling menarik adalah perlengkapan Sherlock Holmes. Di sana itu bisa kita lihat ada Supari Paipu yang waktu itu sempat macet. Ada juga Tega Karerenze, Reda Steki, bahkan kayaknya ini gambar untuk Seribo pun ada di sana. Di ujung atas sana juga ada 2 cetak biru lainnya yang digantung gitu. Walaupun memang yang itu nggak jelas gambarnya apa. Tapi kalau kita melihat tata letaknya, kedua gambar itu seakan kayak dijadikan referensi gitu. Digantung di sana biar seseorang yang punya ruangan ini bisa ngelihat secara langsung sambil ngegambar. Dan yang terakhir, gambar yang ada di atas meja ini adalah gambar kereta uap. Dari seluruh tata letaknya, teaser ini seakan pengen ngasih tahu kita kalau di dalam ruangan ini ada seseorang yang lagi membedah peralatan Doraemon. Dia itu membedahnya, mempelajarinya, menggambar setiap bagiannya, terus habis itu dia membuat satu desain kereta. Seakan-akan orang yang punya ruangan ini lagi berusaha untuk memahami peralatan Doraemon dan menggunakannya sebagai referensi. Abis itu dia mencoba bikin kereta uap yang punya fitur ajaib kayak gadget Doraemon. Apalagi kalau kita perhatikan lebih dalam, semua peralatan di sana itu masih manual. Mulai dari alat tulisnya, penggarisnya, sampai wadah tintanya pun masih tinta manual. Hal ini menyeratkan kalau ruangan yang kita lihat ini ada di dunia masa lalu, yang jauh dari teknologi digital. Entah gimana caranya, pemilik ruangan ini bisa mendapatkan peralatan Doraemon, mempelajarinya, membedahnya, lalu menjadikannya sebagai referensi untuk membuat kereta uap ajaib. Itulah kesimpulan yang gue dapat kalau cuma ngeliat detail dari teaser ini aja, yang kalau kita gabungkan dengan poin pertama tadi, kesimpulannya akan menjadi sangat menarik. Doraemon, Nobita, dan teman-temannya lagi bermain ke dunia masa lalu, tepatnya itu di London di abad ke-19. Kemungkinan mereka mau ketemu sama Sherlock Holmes, soalnya kayak yang kita lihat, tadi di sana itu ada cetak biru untuk perlengkapan Sherlock Holmes. Tapi karena suatu hal yang tidak disengaja, misalnya itu karena Doraemon panik lalu menjatuhkan berbagai peralatannya, atau mungkin karena alasan yang lain, akhirnya seseorang yang berasal dari zaman itu berhasil mendapatkan gadget Doraemon. Dia kemudian membedah seluruh gadget itu, lalu dia menjadikannya sebagai referensi untuk membuat sebuah kereta uap ajaib yang bisa melakukan time travel. Penemuan ini sangat mengubah sejarah yang nantinya akan sangat berefek dan berujung mengubah dunia masa depan secara drastis. Karena sebuah kebetulan kecil, misal kayak Doraemon menjatuhkan peralatannya sewaktu lagi panik, atau mungkin alasan remeh yang lainnya, akhirnya dunia masa depan akan berubah. Kalau hanya mengandalkan informasi dari teaser ini aja, prediksi gue filmnya akan kayak gitu. Tapi kayak yang di awal tadi udah gue bilang, informasi yang kita punya memang sangat terbatas. Bisa aja, teaser ini sama sekali nggak ngasih tahu bocoran soal filmnya. Bisa aja, ruangan yang ditampilkan di teaser ini nggak akan pernah muncul di filmnya sama sekali. Dan sangat besar kemungkinannya, semua analisa gue barusan itu cuman overanalyze aja. Nggak menutup kemungkinan, semua detail barusan itu memang nggak memiliki arti apapun. Kalau menurut kalian sendiri gimana?